Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Titik Temu. Saya masih bersama dengan narasumber kita dan membahas juga kembali mengingatkan tentang tema kita, yaitu sosialisasi program Digital Leadership Academy atau DLA. Masih bersama dengan Ibu Anissa. Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan programnya, persyaratannya, terus juga apa yang dipelajari oleh para pemimpin. Nah, sekarang bisa Ibu jelaskan mengenai step by step-nya proses seleksi penerimaan beasiswa itu, dan juga bagaimana cara mendaftarnya, Bu? Apakah online atau offline? Oke. Baik, jadi mungkin kita mulai dari pendaftarannya dulu ya. Cara pendaftaran. Cara pendaftaran ya. Jadi misalkan Bapak Ibu berminat untuk mendaftar di program Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City ini, silakan Bapak Ibu berkunjung ke digileader.kominfo.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa pilih tema pelatihannya, lalu kemudian ada beberapa data yang harus diisikan, dan sudah itu saja gitu ya. Nanti saat pendaftaran ditutup, maka akan dilanjutkan dengan proses seleksinya. Karena biasanya tadi seperti saya sampaikan, mungkin terkadang pendaftarnya melebihi dari kuota, sehingga akan ada seleksi, dan memang sudah prosesnya adalah ada diseleksi terlebih dahulu. Jadi untuk seleksinya ini nanti kurang lebih dilalui pertama seleksi administratif, di mana kita akan mengecek lagi dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan, berkas-berkas yang disampaikan peserta melalui website pendaftaran dengan persyaratan peserta. Itu tahap pertama. Lalu setelah itu akan kita lanjutkan dengan seleksi substansi, di mana pada saat pendaftaran peserta akan mengumpulkan esai atau statement of purpose. Nah, itu akan kita seleksi di tahap seleksi yang kedua ya. Substansi, betul, yang kedua. Baru nanti setelah itu akan kita umumkan kira-kira siapa yang sudah ditetapkan menjadi peserta pelatihan ini. Seperti itu, Mbak. Boleh diulangi sekali lagi, Bu, untuk websitenya supaya mungkin lebih jelas. Ada yang lupa mencatat mungkin tadi? Iya, websitenya di digileader.kominfo.go.id. Di situ nanti akan ada beberapa tema pelatihan, tapi untuk yang sudah buka saat ini baru satu tema saja, Mbak, tadi yang bekerja sama dengan mitra Amazon Web Service atau AWS dan dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy dari NUS. Oke. Nah, proses pembelajaran ini dilakukan secara online atau offline? Kemudian juga apa sih yang menarik dari program ini, Bu, yang diselenggarakan oleh Kominfo jika nantinya peserta itu diterima menjadi penerima beasiswa? Ya, jadi yang betul ini akan dilaksanakan secara full online, karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka dalam jumlah yang besar gitu ya. Jadi akan full online menggunakan media video conference seperti itu. Dan juga tadi untuk yang kedua mengenai yang menarik yang menarik dari pelatihan program ini, karena nanti yang akan menyampaikan materi adalah para expert di mitra kampus yang kita melakukan kerjasama. Jadi peserta akan berkesempatan belajar langsung dari profesor-profesor maupun praktisi ahlinya di bidang, khususnya dalam tema ini adalah Smart City dan juga One Data. Seperti itu, Mbak. Lalu jika sudah diterima secara resmi menjadi peserta, bagaimana proses belajarnya itu, Bu? Apakah jadwalnya ini akan menyulitkan bagi para peserta? Apakah mereka harus cuti dari pekerjaannya hanya untuk mengikuti program? Sebenarnya kita sudah menyusun jadwal sedemikian rupa, Mbak, karena memang yang akan menjadi peserta di sini kan para pimpinan ya, yang pasti kita tahu memiliki kesibukan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga sudah kami susun jadwal agar pelatihan ini durasinya kan 1 bulan, tapi untuk dalam seminggu itu kurang lebih hanya 2-3 pertemuan, dan itu pun tidak sampai maksimal setengah hari.
untuk sesi asinkronusnya atau live-nya gitu ya. Iya. Selebihnya mungkin pembelajaran mandiri dan lain sebagainya. Berarti dalam seminggu mungkin 2-3 kali, hanya memakan waktu sekitar setengah hari. Ya. Tadi kalau pembelajarannya saat ini dilakukan secara online, berarti kedepannya mungkin akan diupayakan untuk offline ya Bu ya, kira-kira? Harapannya seperti itu, tapi sementara dengan kondisi yang ada, kita masih lakukan secara online dulu gitu ya, sambil kita lihat situasinya, perkembangannya seperti apa. Bagaimana. Nah, untuk berarti persyaratan-persyaratan tadi bisa dilihat di website tadi digilider.kominfo.go.id. Tuh. Pemirsa, kembali lagi saya ingatkan untuk menyaksikan tayangan Titik Temu dapat diunduh aplikasi Dayak TV di Play Store atau juga bisa dicek di kanal YouTube Dayak TV Official. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu.